Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Mr. Kiki berharap kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kelas 3, tema 6, subtema 3. Apabila kalian sudah siap untuk belajar, yuk kita belajar. Muatan PPKN, hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Energi yang kita gunakan saat ini sebagian besar berasal dari energi fosil. Jadi energi fosil ini bisa saja habis apabila kita terus menggunakannya. Jadi perlahan kita akan beralih menggunakan energi alternatif. Kita wajib untuk menjaga ketersediaan energi. Berikut ini adalah beberapa kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. Yang pertama, menggunakan energi sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi angin. Setelah kita melaksanakan kewajiban terhadap energi dengan menghemat penggunaannya, maka kita akan memperoleh hak dalam pemanfaatan energi. Yang pertama, menggunakan suatu energi. Yang kedua, memperoleh energi alternatif. Dan yang ketiga, mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan energi. Pada contoh gambar yang Mr. Kiki berikan ini adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Jadi, angin adalah salah satu sumber energi alternatif. Ya, angin ini adalah sumber energi yang tidak terbatas atau yang dapat diperbaharui. Ya. Muatan bahasa Indonesia menemukan dan menjelaskan kata-kata penting. Informasi tentang perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan dalam sebuah teks. Ketika membaca sebuah teks, kita akan menemukan kata-kata penting yang belum diketahui maknanya. Kita dapat mencari makna kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu mengenai makna kata-kata tersebut. Oke, kita akan baca teks yang berjudul Pemanfaatan Angin sebagai Energi Alternatif. Energi angin dimanfaatkan manusia sejak dulu, misalnya untuk menggerakkan kapal layar. Energi angin juga digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Selain itu, kincir angin juga digunakan untuk menggerakkan mesin penggiling biji-bijian menjadi tepung. Saat ini, energi angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kincir angin raksasa akan menggerakkan turbin penghasil listrik. Teknologi tersebut dikenal dengan sebutan pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB. PLTB pertama di Indonesia terdapat di Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Tenaga angin sebagai sumber energi alternatif lebih ramah lingkungan dan tidak akan habis meski digunakan terus-menerus. Namun, kekuatan angin tidak selalu tetap. Angin terkadang berembus kuat, kadang tidak sama sekali. Jumlah energi yang dihasilkan, jumlahnya menjadi tidak sama setiap waktu. Oke, jadi setelah kita membaca teks yang berjudul Pemanfaatan Angin sebagai Energi Alternatif, maka kita akan memperoleh beberapa kata-kata yang mungkin saja belum kita pahami maknanya. Ya, jadi di sini sudah ada ya beberapa kata, yaitu biogas, panas, turbin, energi bayu, biofuel, dan briket. Kemudian di sebelah kanannya adalah makna atau arti dari kata-kata ini. Kita akan mencocokkan ya kata dengan maknanya. Mari kita lihat. Yang pertama, biogas. Ya, biogas maknanya adalah gas dari pembusukan kotoran ternak. Kalimat informasi dari biogas ini adalah biogas merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran ternak. Lalu kata yang kedua ada kata panas. Makna dari kata panas adalah energi yang berasal dari matahari. Kalimat informasinya adalah panas adalah sumber energi alternatif yang berasal dari matahari. Kemudian kata turbin, maknanya adalah penghasil listrik dari gerak. Sehingga kalimat informasinya, turbin adalah mesin yang memiliki baling-baling untuk menghasilkan listrik.
Lalu kata energi bayu, maknanya adalah energi yang berasal dari angin. Kalimat informasinya yakni energi bayu adalah sumber energi alternatif yang berasal dari angin. Kemudian panel surya, maknanya adalah alat untuk mengubah energi matahari. Kemudian kalimat informasi, panel surya yakni alat yang berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian biofuel, maknanya adalah bahan bakar dari minyak nabati. Kalimat informasinya adalah biofuel adalah bahan bakar yang terbuat dari tanaman atau minyak nabati. Kemudian kata briket, maknanya adalah blok padat mudah terbakar. Kalimat informasi, briket adalah gumpalan lunak yang dikeraskan melalui pembakaran dan mudah terbakar. Selanjutnya, meringkas informasi dari teks tentang energi alternatif. Meringkas teks dapat dilakukan dengan cara menentukan ide-ide pokok dan kata-kata penting dari teks. Ketika membuat ringkasan, penulis melihat teks asli tanpa mengurangi setiap ide pokok atau kata-kata penting yang diringkas. Ringkasan juga dapat dituliskan dengan kalimat sendiri. Oke, kita akan baca dulu teks yang berjudul pemanfaatan air sebagai sumber energi, kemudian kita akan meringkas teks ini. Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Banyak kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan air. Pemanfaatan air misalnya untuk mandi, memasak, ataupun menyiram tanaman. Selain itu, air juga dimanfaatkan untuk mengairi sawah para petani. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Air sebagai sumber energi dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Aliran deras air berguna untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Turbin ini nantinya akan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Kita lihat di sini ide pokok dari kedua paragraf pada teks ya. Ide pokok paragraf 1 adalah air sangat penting bagi kehidupan manusia. Lalu ide pokok paragraf 2 adalah air dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Sehingga ketika kita menggabungkan kedua ide pokok ini menggunakan bahasa kita sendiri, maka kita akan bisa meringkas teks tadi. Sehingga menjadi seperti ini ya ringkasan teksnya. Air sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti untuk mandi, memasak, menyiram tanaman, dan mengairi sawah para petani. Air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, di mana aliran deras air akan memutar turbin pembangkit listrik pada PLTA sehingga memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Selanjutnya, menyimpulkan informasi dari teks tentang energi alternatif. Informasi dari teks dapat diperoleh setelah kita membaca teks secara keseluruhan dan cermat. Kita pun dapat menyimpulkan informasi dari teks. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca informasi dari teks dengan cermat. Yang kedua, mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Oke, sekarang kita akan baca sebuah teks yang berjudul pemanfaatan kotoran ternak sebagai biogas. Kotoran hewan ternak seringkali dibuang, padahal kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang disebut biogas. Biogas termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Pemanfaatan biogas dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Penggunaan biogas selain ramah lingkungan juga relatif lebih murah. Terdapat beberapa tahap dalam proses pembuatan biogas. Proses pembuatan biogas diawali dengan mengumpulkan kotoran ternak pada sebuah bak pengaduk. Kotoran ternak di bak pengaduk akan ditambahkan air hingga menjadi lebih encer. Setelah itu, kotoran ternak yang sudah encer dialirkan ke dalam tangki pengolahan. Kotoran ternak akan mengalami proses pembusukan dibantu oleh bakteri sebagai agen pembusuk di tangki pengolahan. Proses pembusukan dilakukan selama minimal 14 hari hingga dapat menghasilkan gas metana. Gas metana merupakan salah satu jenis gas yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Penggunaan gas metana dapat menggantikan penggunaan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk memasak.
Ya, jadi dari teks ini kita bisa lihat terdapat 2 paragraf, sehingga kita bisa menentukan ide pokok dari kedua paragraf ini. Mari kita lihat, ide pokok paragraf pertama adalah kotoran hewan ternak dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan, yaitu biogas. Kemudian ide pokok paragraf 2 adalah proses pembuatan biogas. Jadi kita akan gabungkan kedua ide pokok pada paragraf 1 dan 2 sehingga menjadi kesimpulan dari teks yang telah kita baca tadi. Ya, jadi kesimpulan teksnya adalah seperti berikut ini. Kotoran hewan ternak dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan, yaitu biogas. Proses pembuatan biogas melalui beberapa tahapan, yakni pengumpulan kotoran ternak, pengenceran menggunakan air, penyimpanan dalam tangki sehingga mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Gas metana ini dapat menggantikan penggunaan gas LPG untuk memasak. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Mr. Kiki berharap agar kalian bisa memahami dan semoga dapat berguna bagi kalian. Mr. Kiki tetap terus berpesan agar kalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal, juga tetap semangat untuk belajar tentunya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you for watching and God bless you. Bye.